Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi berkah dalem. Di tengah membaca Injil saya merasa ono sing keleru iki. Bacaan yang saya baca harusnya dibaca tahun A, tapi bacaan yang harusnya tahun B malah tidak saya baca. Saya akan mengawali renungan dari bacaan pertama. Apa yang diwartakan dalam bacaan pertama menggambarkan bahwa kekristenan itu berkembang dan menembus batas. Berkembang dan menembus batas keluar daerah keyahudian. Itu artinya juga menembus tradisi, menembus budaya, adat istiadat dan lain-lain. Bisa dibayangkan adat istiadat orang Jogja dengan adat istiadat orang Banten misalnya, itu akan beda. Atau adat istiadat luar pulau itu akan beda. Kalau orang Jawa bisa jadi kalau mau mengatakan sesuatu itu tidak mudah dibatin dulu. Tapi kalau orang luar Jawa biasanya ceplas-ceplos tanpa membatin. Hanya ingin saya tunjukkan adat itu berbeda, budaya itu berbeda. Apa yang berbeda dalam bacaan pertama? Bahwa mengenai makanan halal dan tidak halal itu pun juga menjadi persoalan kekristenan awal. Petrus dalam bacaan pertama tadi kita mendengarkan kisahnya bahwa mendapatkan penampakan, disuruh makan haram-haraman. Dan dia mengatakan, tidak, sepanjang hidupku belum pernah makan itu. Itu mau menggambarkan bahwa ada persoalan di kekristenan awal, bahwa orang-orang yang beda adatnya itu pun perlu mendapatkan keselamatan. Dan ketika tadi kita mendengarkan kisah bahwa Petrus menumpangkan tangan dan keluarlah Roh Kudus, dan Roh Kudus itu sama ketika mereka, Petrus dan teman-temannya, mendapatkan karunia yang sama. Orang yang berbeda, beda budaya, tapi Roh Kudus itu juga turun di atas mereka. Itu artinya Allah sendiri mengendaki mereka juga selamat. Kalau kita merenungkan kisah ini untuk hidup kita pada zaman sekarang, kadangkala kita justru membentengi diri, membatasi diri. Kita terbentur pada kenyataan bahwa kita lebih ego, lebih merasa
baik dibandingkan yang lain. Maka tantangan kita adalah bahwa Tuhan pun kadangkala juga, bukan kadangkala, seringkali memberikan keselamatan kepada orang lain yang tidak kita kenal, yang bukan kelompok kita, yang kadangkala kita juga merasa dia itu beda dengan kita. Maka pikiran terbuka, eksklusif, itu menjadi semangat kekristenan. Gereja sekarang ini perlu membuka diri terus-menerus bahwa banyak orang yang juga membutuhkan keselamatan, bukan hanya untuk kita dan kelompok kita. Sampai pada refleksi hal yang paling sederhana, sudah sama-sama Katolik, sudah sama-sama dibaptis, kadangkala justru pecah di dalamnya, merasa aku lebih baik, kelompokku lebih baik, dan yang seterusnya. Padahal rintisan awal gereja awal itu tidak pandang bulu soal itu. Siapapun butuh keselamatan karena Allah mengendakinya. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.